Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai keyboard dan juga speaker. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Al Rafi. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Noval. Perkenalkan nama Lanjut. saya Virgo. Perkenalkan, nama saya Alvaro. Lalu langsung aja ke presentasinya ya. Dari keyboard itu sendiri adalah komponen komputer yang mempunyai tombol seperti mesin ketik dan dilengkapi beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Fungsi utama keyboard adalah sebagai alat untuk memasukkan data, namun bisa juga digunakan sebagai alat untuk menjalankan sistem operasi dan alat untuk bekerja pada berbagai program aplikasi. Dilihat dari jenis konektor penghubungnya, keyboard terbagi menjadi 3 macam, yaitu keyboard serial, PS2, dan USB. Cara kerja pada keyboard, yang pertama tekan huruf yang ingin dipilih pada keyboard. Misalkan saya ingin menekan huruf G, kemudian pengontrol keyboard mengirim kode untuk huruf yang ditekan ke buffer keyboard. Pengontrol keyboard itu sendiri adalah perangkat yang menghubungkan keyboard ke komputer. Fungsi utamanya adalah memberi tahu komputer saat sebuah tombol ditekan atau dilepaskan. Ketika data dari keyboard tiba, pengontrol memunculkan interupsi untuk memungkinkan CPU menangani input. Lalu, pengontrol keyboard mengirim permintaan interupsi ke perangkat lunak sistem. Yang dilanjutkan, perangkat lunak sistem kemudian merespons interupsi dengan membaca kode pindai dari buffer keyboard. Lalu, perangkat lunak sistem meneruskan kode pindai ke CPU sehingga menghasilkan output yang dipencet tadi. Nah, itu bisa dilihat gambarnya. Seperti itu. Ya, selanjutnya fungsi-fungsi keyboard. Pertama ada bus. Bus itu berfungsi menghubungkan komponen-komponen sistem komputer. Selanjutnya ada mikroprosesor untuk mencocokkan huruf dalam alfabet. Selanjutnya ada RAM sebagai tempat penyimpanan sementara. Lalu ada interrupt controller. Fungsinya menyebabkan segala kegiatan yang sedang dilakukan untuk akan dihentikan dan memberikan perhatian kepada sinyal dari keyboard. Lalu selanjutnya ada CPU sebagai tempat untuk memproses data. Lalu ada ROM berfungsi membaca dan menyimpan data secara permanen. Lalu ada keyboard controller berfungsi untuk memberitahu komputer apabila tombol keyboard ditekan atau dilepaskan. Lalu monitor untuk meng-output data yang diperintah. Dan lanjut. Bang, Abang Alvaro. Selanjutnya, bagian-bagian utama speaker dan fungsinya. Pertama, suspension. Suspension berfungsi untuk menarik kon supaya tetap berada pada posisi semula setelah bergerak maju mundur. Suspension juga berfungsi untuk menghubungkan kon ke kerangka speaker. Suspension memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas suara. Di kalangan pemain audio mobil, banyak yang menyebut suspension ini sebagai nama spon dan juga bumper, karena suspension umumnya terbuat dari kertas, spon, dan karet. Yang kedua ada kon. Kon, bagian speaker yang menggerakkan udara di sekitarnya. Maka, semakin besar ukuran kon, semakin besar udara yang digerakkan atau digetarkan. Di kalangan pemain audio, kon biasa disebut dengan daun speaker. Bahan dari kon umumnya terbuat dari kertas dan plastik. Ketiga ada voice coil. Voice coil adalah bagian yang menggerakkan kon dan suspension. Terjadinya gerakan akibat dari sinyal listrik yang melewati voice coil sehingga terjadi perubahan arah magnet. Posisi voice coil tepat berada di tengah magnet. Maka ketika voice coil menerima aliran sinyal listrik akan ada proses elektromagnetik tarik-menarik maupun tolak-menolak, menyesuaikan dengan aliran listrik yang diterima voice coil. Voice coil berupa kumparan, umumnya dengan lilitan kawat tembaga yang halus. Di kalangan pemain audio voice coil biasa disebut dengan spool speaker.
Terakhir, ada magnet. Magnet yang ada pada speaker sifatnya permanen atau tidak berubah-ubah. Yang sifatnya berubah-ubah hanya voice coil ketika dialiri sinyal listrik. Maka ketika voice coil dialiri sinyal listrik, akan ada medan magnet kemudian berinteraksi dengan magnet yang permanen dan akhirnya menimbulkan gerakan atau getaran dari gerakan atau getaran itulah yang menjadi suara. Prinsip kerja speaker. Pada dasarnya, speaker merupakan mesin penerjemah akhir, kebalikan dari mikrofon. Speaker membawa sinyal elektrik dan mengubahnya kembali menjadi getaran untuk membuat gelombang suara. Speaker menghasilkan getaran yang hampir sama dengan yang dihasilkan oleh mikrofon yang direkam dengan dikodekan pada tape, CD, LP, dan lain-lain. Jadi di speaker itu ada sebuah driver yang memproduksi gelombang suara dengan menggetarkan cone yang fleksibel atau diafragmanya secara cepat. Cone tersebut biasanya terbuat dari kertas, plastik, ataupun logam yang berdempetan pada ujung yang lebih besar pada suspension. Suspension atau suron merupakan ratusan material yang fleksibel yang menggerakkan cone dan mengenai bingkai logam pada driver yang biasa disebut basket. Biasanya si cone ini bergetar ke depan, ke atas, ke bawah, itu untuk menimbulkan suara sehingga dia itu menabrak basketnya. Jadi cone ini menancap pada spider sama suron. Jadi agak yang akibatnya dia bisa maju mundur dan menimbulkan suara. Jadi voice coil ini bekerja untuk bergerak ke atas ke bawah secara cepat itu karena gaya magnet yang ditimbulkan dari magnet yang diam dan magnet coil itu sendiri. Jadi sinyal listrik yang dikirimkan dari komputer menuju ke speaker nanti ditranslatekan melalui voice coil, yang dimana voice coil sendiri itu nanti bergetar, lalu si cone ini nanti bergetar secara cepat dan menimbulkan suara. Semakin besar cone yang dipakai, maka semakin besar pula suara yang dihasilkan. Tapi semakin besar cone yang dipakai, frekuensi yang diciptakan itu otomatis relatif semakin besar. Jadi jika ingin menciptakan suara dengan frekuensi yang kecil, maka dibutuhkan cone yang sangat kecil. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai keyboard dan speaker, mengenai cara kerja dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Terima kasih. Iki salamnya barengan gimana? Atau ayo barengan aja. Nanti Udah barengan. Satu, gua lagi yang itu. Open mic, open mic. Iya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dulu apa wassalamualaikum dulu. Iya, ngapain gua bilang terima kasih tadi? Kan Tadi gua kan lu udah presentasi. terima kasih. Ya, ulang. Pakai presentasi nggak? Pakai presentasi. Pakai terima kasih nggak? Nggak usah. Nggak usah. Ya udah, nggak usah. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah. Untung gua nggak ngulang lagi, anjir. Berapa kali salah itu tadi. Jadi yang edit siapa ini? Juga salah. Yang edit siapa? Yang motong-motong aja maksudnya. Gak ada yang mau. Udah lu matiin kan recordnya? Oh belum anjir. Ya ini gua matiin.